Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel baru kami, channel Erlangga SD Channel. Di video yang pertama ini dari channel baru, yang kedua ya maksudnya, kami akan menjelaskan tentang lokomotif Indonesia. Sebelum video ini akan dimulai, subscribe dulu, like, and comment. Bagi kalian yang bisa, mungkin kalian bisa menekan tombol share. Ya mungkin di-sharekan ke teman kalian yang kalian kenal. Oke, yang pertama sekilas sejarah dulu. Sekilas sejarah perkereta-apian. Perkereta-apian di Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Terdapat banyak perusahaan kereta api pada waktu itu. Berikut perusahaan kereta api yang beroperasi di Indonesia. Netherlands yang pertama, Netherlands Inside the Spoorweg Maatschappij. Ya kok susah bacanya. Perusahaan kereta api swasta Hindia Belanda dari tahun 1862 hingga 1939 ya. Selain NIS juga terdapat hampir belasan perusahaan swasta yang mengoperasikan kereta di Jawa dan Sumatera. Yang kedua, Staatspoorwegen SS ya. Logo SS-nya kayak gini. Merupakan boom Hindia Belanda dari tahun 1875 hingga 1924. Terbentuk karena dirasa perusahaan swasta kurang memberi keuntungan pada pemerintah Hindia Belanda. Yang ketiga, PNK. Logo PNK kayak gini ya. Setelah proklamasi karyawan perusahaan kereta api yang tergabung dalam angkatan Moeda Kereta Api AMK atau AMKA mengambil alih perkereta apian dari Jepang. Pada 28 September 1945 dibentuk Djawatan Kereta Api Republik Indonesia DKA-RI atau DKA. Nama DKA berubah menjadi PNK semasa Orde Lama. PJEK ini yang berapa? Yang keempat ya, logo PJAK kayak gini. Pada 15 September 1971 PNK berubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api. Berarti nama logonya kalau disingkat PJEKA. Yang kelima, Perumka PTKA. Ini logo Perumka PTKA Kereta Api. Pada tanggal 2 Januari 1991, PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api Perumka. Dan semenjak tanggal 1 Juni 1999, Perumka mulai menunjukkan keterbukaannya dan berubah menjadi PT Kereta Api Persero atau PTKA. Yang terakhir atau yang keenam atau kelima, PT KAI. Ini logo PT KAI ya. Pada tahun 2010 nama PT KA berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero atau PT KAI ya. Begitu saja penjelasannya dari tahun 1862 hingga 2010 ini dulu. Lalu kita ke lokomotif uap yang ini. Lokomotif uap itu adalah lokomotif yang daya penggerakannya menggunakan tekanan uap dari proses pemanasan air. Lokomotif ini menggunakan bahan bakar kayu dan batu bara yang dibakar untuk memanaskan air. Ya, beberapa seri lokomotif uap. 1. B12. Perusahaan pembuat Workspor Belanda. Tahun pembuatannya 1902. Beratnya 21 ton. Dan mesinnya ternyata 450 HP. Kecepatan maksimum 25 km per jam. Yang kedua, seri B13.
Perusahaan pembuat Hanomag Jerman. Tahun pembuatan 1879 hingga 1886. Beratnya itu 27 ton, daya mesinnya 255 HP. Kecepatan maksimumnya 60 km per jam. Berarti lebih cepat dari yang ini. Yang ketiga, seri B16. Perusahaan pembuatnya Hohenzollern Jerman. Tahun pembuatannya 1896 hingga 1900. Tahun pembuatan, beratnya 13 ton. Daya mesin 255 HP. Kecepatan maksimum 30 km per jam. 4. Seri B17. Perusahaan pembuat Hohenzollern Jerman. Tahun pembuatan 1897 hingga 1900. Berat 20 ton, daya mesin 200 HP. Kecepatan maksimum 30 km per jam. 5. Seri B20. Perusahaan pembuat Bayer buku Inggris. Tahun pembuatan 1900 hingga 1907. Berat 17,5 ton. Daya mesin 200 HP. Kecepatan maksimum 35 km per jam. 6. Seri B22. Perusahaan pembuat Hartmann Jerman. Tahun pembuatan 1898 hingga 1901. Berat 25,1 ton. Daya mesin tidak ada ya guys, hanya tanda strap. Kecepatan maksimum 55 km atau per jam. 7. Seri B25 garis miring atau NIS 233. Perusahaan pembuat Esslingen Jerman. Tahun pembuatan 1902. Berat 31 ton. Daya mesin 450 HP. Kecepatan maksimum 40 km per jam. Ke-8. Seri B51. Perusahaan pembuat Hanomag dan Harman Jerman. Tahun pembuatannya 1900 hingga 1910 ya. Lama banget ini. Beratnya 32 ton. Daya mesin 415 HP. Kecepatan maksimum 75 km per jam ya. 9. Seri B52. Perusahaan pembuat Hartmann dan Jentnis Jerman. Tahun pembuatan 1908 hingga 1913. Beratnya 16,8 ton. Daya mesin 255 HP. Kecepatan maksimumnya 50 km per jam. Yang 10 belum yang terakhir nih. Perusahaan yang buat itu Hartmann Skywatch Jerman. Tahun pembuatannya 1899 hingga 1908. Tahun pembuatan 1899 hingga 1908. Beratnya 44,1 ton. Daya mesin 465 HP. Kecepatan maksimum kemungkinan 50 km per jam. Ya, banyak sekali ini. Banyak sekali ya. Mungkin tadi sampai ya. Jadi sampai sini. Yang 15 seri C208. Perusahaan pembuat Hanomag Kessel. Tahun pembuatan 1921. Berat 78,5 ton. Daya mesin 1050 HP. Kecepatan maksimum 95 km per jam. 16. Seri CC550. Perusahaan pembuat Wexpur Belanda dan SLM Swiss. Tahun pembuatannya
1927 hingga 1928. Beratnya 78,5 ton. Daya mesin 1200 HP. Kecepatan maksimum 55 km atau per jam. 17. Seri D14 garis miring atau SS 1400. Perusahaan pembuat Wexpro Belanda dan Hanemark Jerman. Tahun pembuatan 1921 hingga 1922. Berat 71 ton. Daya mesin 755 HP. Kecepatan maksimum 70 km per jam. 18. Seri D52. Perusahaan pembuat Fried Group Jerman. Tahun pembuatan 1951 hingga 1955. Berat 52,6 ton. Daya mesin 1600 HP. Kecepatan maksimum 90 km per jam. 19. Seri E10. Perusahaan pembuat Esslingen Jerman. Tahun pembuatan 1922 hingga 1928. Tahun pembuatannya. Beratnya 53,5 ton. Daya mesin 500 HP. Kecepatan maksimum 30 km atau per jam. Yang ke-20. Seri F10 garis miring atau SS 800. Perusahaan pembuat ini Hanemark Jerman. Tahun pembuatan 1896. Beratnya itu lumayan berat, yaitu 78,68 ton. Daya mesin 1000 HP. Kecepatan maksimum 87 km per jam ya. 21. Seri NIS NIS 107. Perusahaan pembuat Wexpro Belanda. Tahun pembuatan 1902. Berat 16,5 ton. Daya mesin 450 HP. Kecepatan maksimum 40 km per jam. Yang ke-22 atau yang terakhir, perusahaan pembuat kereta uap yang ini Wexpro Belanda. Tahun pembuatannya 1923. Berat 133 ton dan daya mesin 1850 HP. Kecepatan maksimum 50 km atau per jam. Oke, mungkin sampai situ dulu. Untuk bagi kalian yang ingin mengetahui, ya download aplikasi ini. Oke, sampai sini dulu guys, karena kami ya sudah capek itu bicaranya. Mungkin besok akan melanjutkan lokomotif diesel, hidrolis, lokomotif diesel elektrik. Minggu depan kami akan melanjutkan KRD, KRDE, dan besoknya lagi KRL. Sampai situ dulu. Bagi kalian yang ingin aplikasi ini, silahkan download aplikasi ini ya. Aplikasi itu apa namanya? Aplikasi itu ya. Lokomotif kereta api Indonesia yang ini ya, yang ini. Sampai situ dulu. Subscribe, like, and comment share video ini. Begitu dulu, kami istirahat sebentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.